Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh atas berbagai macam nikmat dan kebaikannya, sehingga di malam hari ini kita kembali berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di tempat ini dengan satu maksud, dengan satu tujuan, yaitu bermajlis ilmu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majalisuz dzikr raudhatun min riyadil jannah. Majlis ilmu, majlis zikir itu salah satu dari taman-taman surga. Kita cinta taman-taman surga di dunia ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan kita menuju kepada taman-taman surga di negeri akhirat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema yang kita akan bicarakan pada malam hari ini adalah untukmu wahai ibu. Dimaklumi dari tema ini, sebuah pembahasan yang hendaknya kita senantiasa saling mengingatkan antara satu dengan lainnya, terkait tentang bagaimana kita berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua kita di setiap saat, baik itu di kehidupan dunia ini ataupun tatkala mereka sudah meninggal. Maka di sini saya ingin sedikit berbicara sebagai bentuk mengingatkan diri saya pribadi dan kepada hadirin wal hadirat terkait tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan bahaya durhaka kepada keduanya. Yang pertama, kita perlu tahu dulu apa itu birrul walidain. Karena biasa kita dengar kata birrul walidain. Kalau bahasa Indonesia namanya berbakti kepada kedua orang tua. Kata al-barru, kata al-barru itu artinya al-ihsan wal khair. Berbuat baik, perhatian kepada mereka, ataupun
banyak memberi sesuatu kepadanya. Itu asal makna dari al-bar. Sebagian ulama mengatakan al-birru atau al-barru artinya ismun jami' likulli ma'anil khair. Ya. Namanya albir itu dia adalah sebuah nama yang melingkup segala makna dari makna-makna kebaikan. Ya. Segala makna dari makna-makna kebaikan. Ya. Jadi kalau dikatakan birrul walidain itu artinya apa? Kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita dengan segala makna kebaikan. Baik itu berupa perbuatan ataupun berupa ucapan. Ya. Baik itu berupa perbuatan ataupun berupa ucapan. Dan ketahuilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, al-barru ini salah satu dari salah satu dari Asmaul Husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah sebagaimana yang disebutkan dalam surah At-Tur. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim." Ya, di akhir ayat dikatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha baik lagi maha penyayang. Ya, jadi nampak di sini bahwasanya kata albir itu artinya berbuat baik. Ya. Berarti nampak jelas bahwasanya makna dari birrul walidain artinya apa? Kita berbuat baik kepada keduanya dengan ucapan ataupun dengan perbuatan semata-mata dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saking pentingnya birrul walidain ini. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ayat-ayat terkait tentang birrul walidain yang digandengkan secara khusus dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu digandengkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, di antaranya saya bacakan ya di surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, beribadalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sama sekali mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik. Ya, hendaknya engkau berbuat baik. Nah, ini banyak ayat ya yang menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah perintah untuk bertauhid, jangan berbuat kesyirikan, perintah yang kedua adalah berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Iya. Makanya dalam ayat yang lain dikatakan ketika penyebutan manusia dihamilkan oleh ibunya, iya. Di sebagian ayat dikatakan apa? Anishkurli wali walidaika. Ya. Allah ingatkan, bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kita diperintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha bijaksana, Allah menakdirkan kita hadir di atas permukaan bumi ini. Ya, diperintah untuk bersyukur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang mengeluarkan kalian ya dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Tidak ada yang manusia mengingat dirinya waktu dia dilahirkan. Ya. Tidak ada
seorang pun yang mengingat bagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Maka Allah perintah untuk bersyukur kepadanya. Kemudian yang kedua, anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Kenapa diperintah bersyukur kepada kedua orang tua? Karena dengan sebab keduanya lah kita juga bisa apa? Ada di atas permukaan bumi ini. Tanpa keduanya kita tidak akan ada kelihatan seperti ini. Ya, makanya Allah perintahkan bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Taib. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan perintah wasiat. Ya, dimaklumi ya wasiat. Kalau ada orang berwasiat kepada anaknya misalnya, selama itu adalah kebaikan, maka dia wajib untuk menunaikannya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang berwasiat kepada manusia. Ya. Di 3 tempat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Allah yang berwasiat kepada kita. Berarti ini adalah apa? Perkara yang wajib, tidak boleh kita telantarkan. Ya. Perkara yang wajib tidak boleh kita telantarkan. Bahkan di surah Al-Isra, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu telah memerintahkan untuk jangan beribadah kecuali hanya kepadanya, dan terhadap kedua orang tuamu hendaknya engkau berbuat baik. Di kelanjutan ayat dikatakan, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mendapati keduanya ya sudah di usia tua, ya, kita mendapati orang tua kita sudah berada di usia tua, salah satunya atau keduanya, fala taqul lahumā uff. Jangan pernah engkau menghardik keduanya. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau menghardik keduanya. Jangan pernah mengucapkan uff atau kita kata ah. Ya. Jangan berucap seperti itu kepada keduanya. Wala tanharhuma. Jangan engkau mencela keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Ya. Ayat ini ya, ini terkait tentang berbakti kepada kedua orang tua, apalagi di kondisi dia sudah tua. Ya. Banyak orang ketika orang tuanya sudah tua, sudah lanjut usia, ya apalagi kalau naudzubillah ada yang pikun misalnya ya, kadang dia tidak mengurusnya. Ya. Tidak diberi makan, tidak lagi diperhatikan dari kondisi kesehatannya, kondisi fisiknya. Yang jelas dia sudah tua, tidak perhatikan. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, justru ketika orang tua itu mencapai usia lanjut, justru disitulah tugas utama kita. Ya sebagai orang, kalau orang tuanya sudah seperti itu, dia carikan pembantu, ya. Dia tidak mau urus lagi. Dalam artian dia tidak mau urus lagi. Ya. Padahal disitulah perlunya orang tua kepada anaknya. Di waktu-waktu lanjut usia. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, jangan pernah menghardik keduanya.
dan ucapkan kepadanya ucapan yang baik. Kata Imam As-Sidi rahimahullah ta'ala terkait tentang ayat ini, ahsinu ya ilaihima bijami'i wujuhil ihsan al-qawli wal fi'li li'annahuma sababun atau li'annahuma sababu wujudil abd. Kata beliau rahimahullah ta'ala terkait tentang ayat ini, berbuat baiklah kalian kepada keduanya dengan segala bentuk perbuatan baik. Ya. Segala bentuk perbuatan baik berikan kepadanya. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Kenapa? Kata beliau, karena dengan sebab keduanya engkau bisa ada di atas muka bumi ini. Engkau bisa lahir. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang ayat yang saya baca tadi, wa wasainal insana biwalidayhi husna, surah Al-Ankabut. Kata beliau, amarallahu ibadahu bil ihsani ilal walidain ba'dal hasti ala tamassuki bit tauhidi. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Iya, perintah ini setelah anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal walidaini huma sababu wujudil insan wa lahuma alaihi ghayatul ihsan. Karena keduanya lah sebab terciptanya manusia. Dengan sebab keduanya lah manusia itu berada di atas muka bumi. Ya. Dan terhadap keduanya memberi perhatian yang penuh kepadamu. Ya. Fal walidu bil infaq wal walidatu bil isfaq. Ya. Bapak itu yang memberi infak kepada kita. Ya. Bapak kita yang menafkahi kita, kata beliau. Sementara ibu dialah yang punya perhatian, yang menyayangi kita. Ya. Sebentar kita akan sebutkan yang mana lebih dahulukan, berbakti kepada ibu atau bapak. Taib. Saking pentingnya berbakti kepada kedua orang tua ini disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya datang dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Iya. Perbuatan apa yang paling baik? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya. Ini terkait tentang apa? Amalan kita terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang terbaik adalah salat di waktunya. Kalau datang waktu salat jangan ditunda-tunda. Ya, segera. Ya, fastabiqul khairat. Tsumma kemudian beliau bertanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tuamu. Qultu tsumma kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nampak dari hadis ini, ya, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Nabi SAW tentang amalan yang termulia, Nabi menyebutkan setelah solat pada waktunya adalah apa? Birrul walidain. Adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang lelaki yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang ini, wahai Rasulullah, saya berbaiat kepadamu untuk berhijrah dan berjihad
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya, dia berhijrah sekaligus berjihad. Semua adalah amalan yang teragung. Amalan-amalan besar dalam Islam. Ya. Amalan hijrah dimaklumi. Dengannya tegak kelompok manusia yang termulia, Muhajirin dan Ansor. Ya. Demikian pula jihad. Jalan pintas menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berbaiat, berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Katanya, abtagil ajra minallah. Saya ingin berhijrah dan berjihad di jalan Dan berjihad semata-mata mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini datang berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau masih punya orang tua? Atau apakah salah satunya masih ada yang hidup? Perhatikan. Kata orang ini, na'am ya Rasulullah, bal kilahuma. Katanya iya. Bahkan orang tuaku dua-duanya masih hidup. Kata Nabi SAW apa? Tabtagil ajra minallah. Apakah kamu betul-betul ingin mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata orang ini, iya, betul. Kata Nabi SAW, farji ila walidaik fa ahsin sahibatuhuma. Kembalilah engkau kepada keduanya, berbuat baiklah kepada keduanya. Itulah jihad yang terbaik. Masya Allah. Subhanallah ya. Amalan jihad, amalan hijrah, amalan-amalan yang besar di dalam Islam. Tapi bersamaan dengan itu, ketika orang ini meminta izin kepada Nabi SAW untuk berjihad, ya, sebagaimana dalam riwayat lain, Nabi bertanya, apakah salah satu dari kedua orang tuamu masih hidup? Kata orang ini, bahkan keduanya masih hidup. Kata Nabi, kau mengharapkan pahala di sisi Allah? Iya. Kalau begitu kembali, ya, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, itulah pahala yang terbesar. Ya. Yang lebih jelas lagi, datang dari hadis yang sama dari Abdullah bin Amr bin As. Ya, saya sebutkan hadis-hadis. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihad. Ini riwayatnya jelas. Suatu hari datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Ya, minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Maka Nabi SAW bersabda, bertanya kepadanya, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata orang ini, na'am, iya. Maka kata Nabi SAW, fafihi ma fajahid. Terhadap keduanya, hendaknya engkau berjihad. Artinya apa? Nabi SAW tidak mengizinkan orang ini untuk apa? Pergi berjihad. Tapi Nabi perintah kepada orang ini untuk berbakti kepada orang tuanya. Berbaktinya orang ini kepada orang tuanya, itulah jihad yang terafdol baginya. Itulah jihad yang terafdol baginya. Maka nampak dari sini ya, pentingnya seseorang itu punya perhatian kepada orang tuanya, kepada ibu dan bapaknya. Iya. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ada seorang lelaki dari Yaman berhijrah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Iya. Orang ini apa? Berhijrah datang menjumpai Nabi SAW dari Yaman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kepada orang ini, hal laka ahadum minal Yaman? Apakah kamu masih memiliki keluarga di Yaman?
Ya. Yaman dengan Madinah ya lumayan jauh. Apakah kamu di sana masih memiliki keluarga? Kata orang ini, iya, wahai Rasulullah. Saya memiliki ibu dan bapak. Maka Nabi SAW bertanya kepada orang ini, adinalak, apakah keduanya telah mengizinkan kamu untuk berhijrah? Kata orang ini, la, tidak. Ya, jadi dia mau berhijrah. Ya, Nabi tanya, apakah masih ada orang tuamu? Iya, masih ada. Apakah keduanya mengizinkanmu? Katanya tidak. Iya, maka kata Nabi SAW, irji ilaihima fasta'dhinhuma fa in adina lak fajahid wa illa fabirrohuma. Iya. Kembalilah dulu kepada keduanya. Minta izin kepadanya. Minta izin kepadanya. Kalau keduanya mengizinkan, barulah kamu pergi. Tapi kalau tidak, hendaknya engkau berbakti kepada keduanya. Hendaknya engkau berbakti kepada keduanya. Iya. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ayat-ayat ataupun hadis dari Nabi SAW terkait tentang bagaimana seseorang itu dituntut untuk punya perhatian kepada kedua orang tuanya. Ya. Bahkan kita akan sebutkan, sekalipun orang tua kita itu adalah orang musyrik misalnya, atau orang kafir, apalagi kalau hanya apa? Pelaku maksiat. Misalnya tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menelantarkan dari salatnya. Ya, kita tidak pernah terputus dari berbakti kepadanya. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini saya akan bacakan terkait tentang ucapan para as-salaf, bagaimana mereka punya perhatian terhadap kedua orang tuanya. Iya. Dalam Adabul Mufrad disebutkan, ya, kitabnya Imam Al-Bukhari ya. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala punya kitab namanya Adabul Mufrad. Adab yang tunggal. Maksudnya apa? Ya kan yang kita maklumi Sahih Al-Bukhari. Kitab-kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengumpulkan kitabnya Sahih Al-Bukhari. Itu semuanya terkandung namanya hadis-hadis yang sahih. Ya, tapi di sisi lain beliau punya kitab juga namanya Al-Adabul Mufrad. Kitab ini kumpulan tentang adab-adab. Dikumpul dalam satu buku, makanya dikatakan Adabul Mufrad. Dikumpulkan dalam satu buku. Ya, dalam buku ini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, La a'lamu amalan aqrabu ila Allahi min birril walidah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saya tidak mengetahui sebuah amalan yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Tidak ada satupun amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada apa? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya. Di dalam Musannaf Abdul Razzaq dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, an tabdula lahuma ma malakta wa an tuti'ahuma fima amaraka bi illa an takuna ma'siyatan. Perhatikan, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ditanya, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Maka kata beliau, engkau mengerahkan segala sesuatu yang engkau miliki untuk orang tuamu.
Iya. Jadi kalau orang tua butuh sesuatu, selama kita mampu kita bantu. Iya. Iya. Kita kerahkan segala sesuatu yang kita miliki untuk keduanya. Kemudian kata beliau, engkau taat kepada keduanya pada perkara-perkara yang dia perintahkan kepadamu, kecuali kalau engkau diperintah dalam perkara maksiat. Maka kata beliau, yang seperti ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita misalnya diperintah oleh orang tua kita, selama itu adalah kebaikan, kewajiban kita apa? Mentaatinya, tidak boleh dilanggar. Ya. Bahkan pernah dengar kisahnya Juraij. Ya. Dalam keadaan beliau sholat, karena dia ahlu ibadah. Dia adalah ahlu ibadah. Dalam keadaan dia sholat, dipanggil oleh ibunya. Ya Juraij, wahai Juraij. Dipanggil dia. Iya. Dia berkata dalam hatinya, sholatku atau saya penuhi permintaan ibuku. Kira-kira bagaimana ini? Kalau misalnya kita lagi sholat sunnah ini di rumah, tiba-tiba ada panggilan dari kedua orang tua kita, dibatalkan atau dilanjut? Hah? Iya. Sebentar kita lihat. Jadi Juraij melanjutkan dari sholatnya. Maka ibunya berdoa. Ya, yang maknanya, ya Allah, pertemukanlah Juraij ini dengan perempuan pelacur. Bayangkan, didoakan. Maka singkat cerita, betul, beliau Juraij ini dia dituduh berzina. Ada seorang anak yang lahir. Iya. Ditanya perempuan itu, katanya bapaknya ini adalah Juraij. Padahal dia adalah ahli ibadah. Dan ternyata betul dipertemukan oleh wanita pelacur. Ini menunjukkan apa? Doa orang tua itu adalah hal yang dikabulkan. Ya. Padahal ini sholat dalam dalam keadaan sholat, kebaikan. Ya, kebaikan. Nah, dari sini kata para ulama, kalau kita melakukan sholat yang sifatnya sunnah, ya, maka ketika dipanggil oleh kedua orang tua kita, maka kewajiban kita adalah apa? Membatalkan sholat kita, lalu kita taati dari kedua orang tua kita. Ya, kecuali kalau misalnya orang tua kita memaklumi, ya tidak apa-apa menyelesaikan sholatnya, baru dia mentaati kedua orang tuanya. Ala kulli hal, intinya ini adalah sebuah pelajaran. Ya, betapa pentingnya seorang itu mentaati kedua orang tuanya pada perkara yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bertentangan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk, sekalipun itu adalah orang tua, kalau dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Birru Was-Silah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, beliau menyebutkan hikayat dari Luqmanul Hakim. Ya. Suatu ketika Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya. Katanya, ya bunayya, innal walidaini babun min abwabil jannah. In radiya anka madaita ilal jannah. Wa in sakhita hujibat. Ya, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya kedua orang tuamu itu adalah salah satu dari pintu-pintu surga.
Kalau keduanya ridho kepadamu, maka engkau akan berjalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kedua orang tua kita meridhoi kita, berbakti kepadanya, tidak pernah durhaka kepadanya, punya perhatian terhadapnya, ya, maka itu adalah sebab yang memudahkan jalan kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau keduanya benci kepada kita, maka itu kata beliau hujibat, hal yang menghalangi kita masuk ke dalam surga. Iya. Kata Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala, "Man shalla as-salawatil khams faqad syakara Allah, wa man da'a liwalidayhi akibaha faqad syakara lahuma." Kata beliau rahimahullahu taala, barang siapa yang salat 5 waktu, dia menjaga dari salat 5 waktunya, ya, maka sungguh orang ini telah dianggap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya menjaga dari salat kita. Dan siapa yang mendoakan kedua orang tuanya di sela-sela dia salat atau ketika dia selesai salat, maka dia, orang ini dianggap sebagai orang yang bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan dalam doa-doa kita, dalam sujud kita mendoakan dari kedua orang tua kita. Ya, jangan pernah melupakannya. Ada sebuah di sini disebutkan dari Iyas ibnu Muawiyah al-Muzani, salah seorang tabi'i, ya, ketika ibu beliau wafat, ya, beliau sangat bersedih, menangis. Maka orang-orang bertanya kepadanya, ya, ya mungkin saja orang yang bertanya ini kaget. Kenapa sangat bersedih? Apakah Iyas ibnu Muawiyah ini tidak ridho kalau orang tuanya wafat? Ya, maka beliau sangat menangis. Maka ditanyakanlah kepadanya, "Wa ma yubkik?" Apa yang membuatmu menangis? Kata Iyas ibnu Muawiyah al-Muzani rahimahullah ta'ala, "Kana li babani maftuhani ilal jannah." Sebenarnya saya memiliki 2 pintu, ya, yang terbuka menuju kepada surga. Tapi sekarang karena ibu saya sudah meninggal, maka tertutuplah salah satu dari keduanya. Bayangkan, ya. Karena ibunya meninggal, beliau katakan apa? Dulunya saya memiliki 2 pintu yang terbuka menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ibu saya sudah wafat, itu artinya pintu saya, salah satu dari keduanya sudah tertutup menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini pelajaran, ya, bagaimana seorang itu punya perhatian kepada kedua orang tuanya. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau orang tua saya adalah orang yang banyak melanggar, orang yang tidak menjaga sholatnya, bahkan misalnya sering mendatangi dukun, mendatangi kuburan, ya, baca-baca dan semisal dengannya, ya, biasa baca-baca. Bagaimana kalau ada orang tua yang seperti ini? Apa kita putus hubungan dengannya? Iya, jawabannya tidak. Syariatul Islam yang mubarakah ini tidak pernah menyanyiakan dari berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun kedua orang tua kita itu adalah kafir, apalagi kalau hanya pelaku dosa. Apalagi kalau hanya pelaku dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dengan uslub, dengan metode yang sangat indah. Ya, bagaimana kalau orang tua itu adalah orang tua yang kafir? Iya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk tetap berbakti kepadanya sekalipun mereka adalah orang yang
kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu hikmahnya boleh jadi ya baiknya kita dalam mempergauli keduanya yang menyebabkan mereka mendapat hidayah. Ya. Ya, sama kita misalnya ada orang tua kita yang belum kenal dakwah. Ya. Tidak mau mengikuti dari ajaran Rasulullah SAW. Kita terlalu keras. Ya, benci kepadanya, menjauhinya, tidak lagi menyambung silaturahmi kepadanya. Apakah seperti itu? La wallah, tidak. Tidak demikian. Ya. Bahkan kita menampakkan akhlak yang mulia di hadapannya. Ya. Sering memberi hadiah kepadanya. Boleh jadi dengan sebab itu dia mengenal dari jalan-jalan kebaikan. Mengenal dari ajaran Rasulullah SAW yang mulia ini. Kan seperti itu. Ya, karena banyak kita dengar sebagian orang ketika dia mengenal sunnah, ya semuanya tidak ada lagi. Ya, semuanya diboikot. Ya. La salam wala kalam. Tidak ada lagi salam, tidak lagi pembicaraan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana cara seorang itu berinteraksi kepada kedua orang tuanya sekalipun orang tuanya adalah orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai." Ini di surah Luqman ya, kelanjutan dari ayat ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan kepadaku. Iya. Langsung disebutkan apa? Dosa yang paling besar, kesyirikan. Perhatikan. Jika keduanya memaksa kamu untuk berbuat kesyirikan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma. Jangan kamu taati keduanya. Perhatikan bahasa ayat. Jangan kamu taati kepadanya, maksudnya dalam apa? Berbuat kesyirikan. Allah tidak katakan, iya. Allah tidak katakan apa? Kamu durhaka kepadanya. Tapi Allah katakan apa? Jangan taati keduanya. Tidak dikatakan kau durhaka. Kalau engkau diajak berbuat kesyirikan oleh keduanya, durhakai dia. Tidak seperti itu. Tapi dikatakan jangan engkau taati. Tapi ingat, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Tetap ada apa? Hubungan. Walaupun dia adalah musyrik. Ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya? Panggilan ya abati diajak untuk masuk ke dalam Islam. Wadhkur ibadana Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Ingatlah dari hamba-hamba kami Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah orang yang jujur dan dia adalah nabi. Ya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ketika dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku ya abati, panggilan yang terbaik kepada ayahnya. Kenapa engkau beribadah kepada berhala-berhala yang dia ini tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupimu? Ya, tetap diajak orang tuanya. Bagaimana Nabi SAW? Kisah dari pamannya Abu Thalib. Ya, ketika kematian menghampirinya, tetap beliau datang. Ya, Nabi SAW mendatanginya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ya, ucapkan la ilaha illallah. Masih punya perhatian. Ya, ucapkan la ilaha illallah, sebuah ucapan, sebuah kalimat yang saya akan pertanggungjawabkan engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan apa?
para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala saja punya hubungan baik kepada karib kerabatnya, kepada keluarganya, kepada kedua orang tuanya, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Orang tua Nabi Ibrahim adalah orang yang menyembah berhala, bahkan dia adalah pembuat berhala. Iya. Maka dalam ayat ini dikatakan, ketika engkau diajak untuk mempersekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala tuti'huma. Jangan engkau taati keduanya. Tapi pergauli mereka dengan cara yang baik. Wattabi sabila man anaba ilayya. Ya, ikuti jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Jangan taati orang tuamu. Taib. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala berkomentar tentang ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi, yang di surah Luqman. Kata beliau, fi hadhihi al-ayah dalilun ala silatil abawaini al-kafiraini bima amkana minal mali in kana faqiraini wa ilanatul qawli wad du'ai ilal islami birifkin. Ya. Kata beliau, dalam ayat ini terdapat pelajaran, ya, bahwa bolehnya seorang itu untuk menyambung silaturahmi kepada kedua orang tuanya yang kafir. Ya. Selama memungkinkan, ya, maka dia berbakti, baik itu berupa harta jika dia orang fakir misalnya, atau dia bertutur kata yang baik, ya, mendoakannya, mengajaknya masuk ke dalam Islam penuh dengan kelembutan. Ya, seperti itu. Jadi bukan artinya kita memutuskan hubungan dengannya. Ya, apalagi kalau kedua orang tua kita hanyalah pelaku maksiat misalnya. Ya. Maka ini hal yang kita harus punya perhatian kepadanya. Semoga mereka mendapat hidayah seperti itu. Baik. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjut sedikit ya. Baik, jadi itu tadi beberapa asar yang kita dengar, ayat Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula bagaimana perhatian para ulama salaf terhadap berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita telah sebutkan, iya, seorang itu sekalipun orang tuanya adalah orang kafir, orang yang banyak bermaksiat, ya, melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh memutuskan hubungan dengannya. Ya. Kemudian setelahnya, apakah ketika orang tua kita sudah meninggal, apakah masih ada kewajiban untuk kita berbakti kepadanya? Jawabannya apa? Iya. Orang tua kita sudah meninggal, walaupun sudah lama misalnya, kita tetap diperintah untuk berbakti. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Apakah dengan memperingatinya hari raya ibu? Atau dengan setiap selesai lebaran kita datangi kuburannya, sirami air begitu? Ya, jawabannya tidak demikian. Bahkan seorang kalau ketika meninggal orang tuanya, maka jangan dia lupakan. Masih ada kewajiban untuk berbakti kepadanya. Dan yang paling pokok adalah dia apa? Mendoakan keduanya. Iya, mendoakan keduanya. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin. Apabila manusia meninggal, maka terputus dari seluruh amalan-amalannya kecuali 3 perkara. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah, atau ilmun yuntafa bih, ilmu yang bermanfaat, dan waladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan dia. Ya. Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi di sini dalam hadis dikatakan apa? Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ya, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran, ya, bagaimana seorang itu dituntut untuk punya perhatian kepada anaknya. Bagaimana supaya anaknya ini punya kesolehan. Ya. Banyak orang sekarang, ya,
punya perhatian terhadap keturunannya itu perhatian dari sisi apa? Nafkah saja. Iya. Kerja setengah mati, peras keringat, banting tulang demi menafkahi keluarganya. Walaupun itu adalah amalan yang mulia, dimaklumi. Tapi kadang sebagian orang lupa bahwasanya di antara tugas terbesar orang tua adalah bagaimana dia mendidik anaknya menjadi apa? Anak-anak yang soleh. Karena dengan anak soleh inilah yang bisa mengantarkan dia ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah." Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Iya. Maka orang ini heran. Anna hada, kenapa bisa seperti ini? Iya. Kenapa saya diangkat derajatku? Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bistighfari waladikalak." Itu disebabkan karena apa? Istighfarnya, doanya anakmu kepada kamu. Bayangkan, sudah meninggal tapi masih terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Itu salah satu sebabnya karena dia memiliki anak-anak yang soleh. Ya, memiliki anak-anak yang soleh. Maka penting ya untuk kita punya perhatian pendidikan kepada anak-anak kita. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian terhadap apa? Api neraka. Jaga keluarga kita. Ya, jangan hanya memperhatikan dari pertumbuhan fisiknya, kesehatan badannya, bukan hanya itu diperhatikan, tapi diperhatikan pendidikan dari anak-anak kita. Ya, makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika dibacakan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata beliau, ditanyakan bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka? Kata beliau, allimu anfusakum wa auladakum al khair. Ajari diri kalian, ajari anak-anak kalian, keluarga kalian kepada kebaikan-kebaikan. Ya, diajari, jangan ditelantarkan. Tayyib. Itu cara berbakti yang paling utama ketika kedua orang tua kita sudah meninggal. Iya. Kemudian yang terakhir di sini saya akan sebutkan kesimpulan-kesimpulan. Iya. Di antara perkara-perkara yang membantu seseorang untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yang pertama adalah dia banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan baiknya kita, baiknya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepadanya, ya, perhatian terhadap syariat-syariatnya. Dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita bagaimana supaya kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, jelas ya? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang belum diberi hidayah orang tuanya. Misalnya masih musyrik, masih melakukan kesyirikan misalnya, atau bahkan masih kafir. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan dia doa. Mintakan, ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana supaya keduanya bisa masuk ke dalam Islam misalnya. Ya. Di antara perkara juga yang membantu dalam berbakti kepada kedua orang tua adalah kita banyak-banyak menghadirkan dalam hati kita atau banyak membaca keutamaan-keutamaan dalam berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya seperti ini ya.
Kita tahu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW terkait tentang masalah ini. Dan juga kita harus tahu bahaya dari durhaka kepada kedua orang tua. Taib. Kemudian yang ketiga, dari perkara yang membantu seorang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang ketiga, hendaknya dia pahami betul. Ya. Betapa besarnya pengorbanan orang tuaku kepadaku. Ya. Dialah yang mengandungku selama berbulan-bulan. Setelah saya lahir, ya, hadir di permukaan bumi ini, saya diasuh lagi. Iya. Rela berkorban, rela begadang, tidak tidur demi menjagaku. Iya. Kalau kita hadirkan seperti ini, kita ingat masa-masa kecil kita, maka mungkin kita akan menangis melihat keadaan keduanya. Iya, kita akan menangis melihat dari keadaannya. Ya, maka ingat di waktu kita masih kecil, ya, banyak orang, ya, sebagai contoh ya, misalnya ketika pulang kerja, ya, misalnya pulang kerja, biasanya yang ditelepon adalah istrinya. Saya sudah mau pulang, apa yang mau kubelikan, Ki? Hah? Mau Ki makan apa? Iya kan? Ini kan nyata ini. Pernahkah kita, saya mau bertanya, pernahkah kita terbetik dalam hati kita menelpon orang tua kita? Wahai ayah, wahai ibu, apa yang kita inginkan? Saya habis gajian ini, apa yang kita mau makan? Hah? Yang mana lebih sering? Menelpon istri atau menelpon orang tua? Hah? Ayo kembali ke diri masing-masing, ya. Ya seperti itu. Ini contoh kecil, ya, contoh kecil. Taib. Kemudian di antara hal yang perlu kita ketahui dalam membantu seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, kita perlu ingat perbaikan diri kita sendiri. Ya. Artinya apa jamaah sekalian? Ya. Kan kita diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita mau, kalau kita ingin, maka kita juga memperbaiki dari diri kita, supaya anak-anak kita nantinya berbakti kepada kita. Ya, berbakti kepada kita. Karena baiknya seorang ayah itu nampaknya akan kembali kepada, dampaknya akan kembali kepada anak-anak kita. Ya. Akan kembali ke anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, di antara hal yang membantu seorang dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, coba dia memposisikan dirinya sebagai ayah. Ya. Dia memposisikan dirinya, dia sebagai apa? Ayah terhadap anaknya sendiri. Paham ini? Iya. Kalau dia tahu, misalnya saya ini punya orang tua, saya punya anak. Iya. Bagaimana rasanya kalau anak itu berbakti kepada saya? Kan enak. Demikian pula apa? Bagaimana perasaan orang tua kalau saya ini berbakti kepadanya? Ya, jadi memposisikan diri sebagai kedua orang tua. Taib. Itu beberapa hal, masih banyak lagi ya, yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang perkara-perkara yang membantu seorang dalam berbakti kepada kedua orang tua. Ya, buah dari berbakti kepada kedua orang tua ini banyak sekali. Kita telah sebutkan tadi ayat-ayat hadis Nabi SAW terkait tentang keutamaannya. Ya, merupakan kesempurnaan keimanan, baiknya keislaman. Ya. Di antara buahnya, dia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Ya. Dia adalah jalan pintas menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena
Ada orang datang minta izin kepada Nabi SAW berjihad, tapi ternyata Nabi perintahkan untuk berbakti kepada keduanya. Iya. Dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan. Baik, kemudian yang paling terakhir, sebab-sebab yang seseorang itu bisa durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi di sana disebutkan oleh para ulama ada sebab-sebab yang dengannya seseorang itu bisa durhaka kepada kedua orang tuanya. Di antaranya karena kejahilan. Ini yang paling pokok. Kenapa orang banyak menelantarkan kedua orang tuanya? Apalagi ketika dia sudah tua. Di antara pokok yang terbesar karena dia jahil. Tidak belajar agama. Tidak mengetahui syariat. Ya, bagaimana posisi kedudukan orang tua itu dalam syariatul Islam. Ya. Kalau dia belajar agama, dia menuntut ilmu, maka dia akan tahu bagaimana posisi orang tuanya. Ya. Orang tua adalah apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua setelah mentauhidkannya, perintah kepada untuk berbakti kepada keduanya. Ya. Jadi kalau dia jahil, berarti ini adalah sebab pokok dia bisa durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian di antara sebab juga karena sedikitnya pendidikan. Ya, orang tua tidak punya perhatian terhadap anaknya. Ya, kemudian juga di antara sebab karena pergaulan seorang anak. Ya. Al-jazza min jinsil amal. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak punya perhatian terhadap anak kita dalam lingkungannya, dalam pendidikannya, maka dikhawatirkan nantinya anak kita sendiri apa? Berbuat kejelekan untuk kita. Iya. Dan seterusnya dari hal-hal yang disebutkan oleh para ulama terkait tentang sebab-sebab yang dengannya anak itu bisa durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, dari sini kita telah menyebutkan sedikit peringatan untuk diri saya pribadi dan kepada ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah terkait tentang pentingnya seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya dan bahaya dari durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Ila huna, saya kira sampai sini ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.